Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 80. Cerita dimulai. Diawali dari pagi harinya saat prajurit tingkat 1 berkumpul di aula latihan prajurit tingkat 1. Sial, pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut berkata, cerialah, seperti masalah kalian saja. Kapten, bagaimana penyelesaian kasus ini? Tanya Jeho. Yang diikuti dengan rekan prajurit tingkat 1 lainnya yang juga protes dengan berkata, kami memikirkan asosiasi kontraktor kriminali itu. Kita takkan diam saja kan? Ku yakin kita akan diberi arahan lebih lanjut setelah mereka membuat keputusan. Bersabarlah, di saat seperti ini, kita harus menjaga citra. Jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Ini harus diarahkan dengan benar. Salah sedikit saja, kami semua akan mati konyol. Semuanya di sini. Ujar Tang Gunjun dengan lantangnya, yang menghampiri tempat prajurit tingkat 1 berkumpul. MC kita yang menoleh kemudian berkata, siap. Sambil berpikir dalam hati, andai saja dia menepati janji, semua tak akan jadi kacau begini. Aku Tang Gunjun, akan selalu mengingat jasa kalian, karena telah melawan asosiasi jahat yang bersembunyi di kegelapan. Ujar Tang Gunjun. Terima kasih pujiannya. Saut MC kita. Sambil berpikir dalam hati, tapi apa alasannya? Meskipun aku bisa menjamin solusinya, tetapi aku tak seperti orang satunya. Aku janji akan memberi kalian semua penghargaan besar atas pertempuran kali ini. Semoga kalian bisa bersabar dan percaya padaku. Ujar Tang Gunjun. Mendengar hal itu MC kita menjadi sedikit kesal, sambil berpikir dalam hati untuk menyembunyikan raut wajahnya. Eits. Yang kemudian tersenyum sambil lanjut berkata, terima kasih banyak atas kebaikannya. Aku juga akan segera memberi pengumuman untuk mencari anggota pengganti untuk kalian. Bekerjalah seperti biasa, ujar Tang Gunjun lagi. Yang kemudian melangkah pergi meninggalkan kumpulan para prajurit tingkat 1. Saat telah pergi, Jeho bertanya, apa maksudnya? Yang diikuti oleh prajurit tingkat 1 yang bertubuh tambun juga berkata, kudengar dia sedang mencari muka, supaya dapat dukungan dari sekte lain. MC kita hanya termenung kesal mendengar hal itu semua. Kapten, kita hanya dimanfaatkan lalu dibuang, kan? Tanya Jeho lagi. Kita akan segera mengetahuinya, mau dimanfaatkan lalu dibuang, atau kita telah melakukan hal yang tidak seharusnya. Ujar MC kita dengan kesal. Kemudian scene beralih di malam harinya. Saat MC kita melangkah pulang ke rumahnya. Tiba-tiba MC kita terkejut, perjalanannya dihadang oleh Lim Taekwon. Aku tidak terima, Jae Jeongku tidak akan damai di akhirat sana. Ujar Lim Taekwon. Mendengar hal itu MC kita melanjutkan perjalanannya sambil berkata, Ketua Sekte Lim, jika ada yang ingin disampaikan padaku, tolong kembalilah di siang hari. Aku tidak akan menghindar. Mau kemana kau? Teriak Lim Taekwon. Yang kemudian langsung menyerang MC kita. Mampus. Yang dengan sigap dan mudahnya dihindari oleh MC kita. Seharusnya kau ikut mati, ujar Lim Taekwon yang terus menyerang MC kita. Yang kemudian sambil menangis Lim Taekwon yang menyerang MC kita berkata, kau pikir seorang pembunuh sepertimu pantas tidur dengan damai? Mendengar hal itu MC kita yang kesal dan diserang terus oleh Kim Taekwon. Kemudian dengan sigap menarik kerah baju Lim Taekwon. Lalu membanting Lim Taekwon ke tanah. Yang membuat Lim Taekwon tumbang di tanah. Lalu MC kita berkata dengan lantangnya, tolong hentikan semua ini. Apa kau ingin merasakannya? Kau ingin hatimu pecah berkeping-keping seperti milikku?
Tanya MC kita. Apa yang kau bicarakan? Tanya Lim Taekwon. Kemudian MC kita mengepalkan dan mengangkat tangannya ke atas yang diselimuti oleh tenaga dalam. Yang membuat Lim Taekwon sedikit terkejut melihat hal itu. Kemudian MC kita langsung menghantamkan kepalan tangannya kepada Lim Taekwon. Ujar Lim Taekwon yang merasakan serangan MC kita. Itulah jenis bela diri yang dipakai si keparat itu. Aku pun sempat ragu melakukannya. Tapi setelah melihatnya kesakitan seperti itu, jadi terpaksa aku lakukan. Imbu MC kita memberitahu. Saut Lim Taekwon yang masih kesakitan menerima serangan MC kita. Aku tidak tahan melihatnya begitu menderita. Ujar MC kita kepada Lim Taekwon yang berguling-guling kesakitan. Yang kemudian lanjut berkata, jika itu anakku, aku pun pasti ingin dia tetap hidup. Saut Lim Taekwon yang masih kesakitan. Tapi itu hanya akan membuatku menyesal. Ujar MC kita lagi sambil menarik kerah baju Lim Taekwon. Yang kemudian sambil mengangkat Lim Taekwon, MC kita berkata, jadi pria kecil itu tewas di tanganku, untuk mengakhiri penderitaan yang tak terobati. Saut Lim Taekwon yang menangis mendengar hal itu. Penyesalan terbesarku adalah, terlalu lama berpikir untuk meredakan rasa sakitnya. Imbu MC kita. Yang kemudian lanjut bertanya, tindakan apa yang kau ambil jika jadi aku? Kemudian MC kita melepaskan cengkramannya dari kerah baju Lim Taekwon. Hahaha, saut Lim Taekwon yang terduduk setelah lepas dari cengkraman MC kita. Jawablah, apa yang seharusnya aku lakukan? Tanya MC kita yang melihat Lim Taekwon terduduk. Jae-jong, saut Lim Taekwon yang menangis. Jika marahmu bisa terobati dengan menghajarku, lakukanlah. Tetapi aku juga memiliki anak. Aku tidak tega melihat mereka dihina-hina sebagai anak dari seorang pembunuh. Ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, tolong maklumilah, aku juga sama sakitnya sepertimu. Wah, saut Lim Taekwon yang menangis kencang. Ayo kita relakan, pungkas MC kita. Saudara Noh, maaf, aku minta maaf, tapi setiap kali memejamkan mata, selalu kulihat putraku. Dia di sana, tapi tak bisa kupeluk lagi. Saut Lim Taekwon yang menangis. Yang kemudian menangis kencang dalam pelukan MC kita. Wah. Scene beralih keesokan harinya di kediaman Tang Gunggang. Kemana perginya? Ujar Tang Gunggang. Yang kemudian lanjut berkata, di saat krusial seperti ini. Di sisi lainnya, di kediaman Tang Gungjun. Terlihat Tang Gungjun yang tengah berendam mandi di kediaman. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, kenapa tidak ada informasi lagi? Scene beralih kembali ke kediaman keluarga Li. Terima kasih, pasti itu berat bagimu, ujar Li Gangjin. Saya tersanjung, ketua asosiasi. Semuanya berlangsung lancar, ujar pelayan mata-mata yang mengadu domba Tang Gunggang dengan Tang Gunjun. Masalah Dewa Iblis, tidak masuk dalam rencanaku, ujar Li Gangjin. Tapi berkat itulah kita mampu membuat mereka berseteru. Kasus itu justru memperlancar strategi, ujar pelayan mata-mata yang menyusup ke dalam asosiasi naga surgawi. Sekarang beristirahatlah, kau bekerja di wilayah asing selama lebih dari 10 tahun dengan baik. Ujar Li Gangjin. Saya sudah sangat bangga jika mampu berguna bagi asosiasi. Saut pelayan mata-mata itu. Pergilah temui gubernur dan nikmati liburanmu. Tunggu panggilan dariku lagi, ujar Li Gangjin. Baik, saut pelayan mata-mata itu. Yang kemudian menghilang dari pandangan Li Gangjin. Li Gangjin yang tinggal sendiri kemudian lanjut memberikan makan ikannya sambil berpikir dalam hati. Sepertinya orang itu akan sibuk sementara waktu. Cepat atau lambat, dia pasti bimbang dengan jalan hidupnya sebagai prajurit. Kemudian scene beralih kembali ke esokan harinya. Hari yang sepi, pikir MC kita.
Yang kemudian lanjut berkata kepada semua rekan prajurit tingkat 1. Mereka bilang akan merekrut orang untuk kita, jadi ayo berusaha sedikit lebih keras lagi. Yang kemudian MC kita melihat para rekannya lalu lanjut berpikir dalam hati. Biasanya sangat berisik seperti sedang pesta. Tapi penyebab semua ini adalah banyaknya anggota yang tewas. Tapi apa yang kami beratkan? Tanya MC kita dalam hati. Kemudian scene beralih saat MC kita menerima sebuah kotak penghargaan. Yang kemudian membuat MC kita berpikir dalam hati. Karena kami menyelesaikan tugas, kami diberi imbalan yang justru membuatku bersalah. Beginilah keputusannya. Maaf, ujar Jik Hakdo. Membuatku marah, pikir MC kita dalam hatinya setelah mendengar hal itu. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Semua ini takkan mengembalikan Akgun atau rekan-rekanku yang tewas. Baiklah, imbu MC kita mengambil kotak penghargaan itu sambil berdiri. Lalu berpikir dalam hati, aku berpikir, apakah penderitaan mereka tidak berarti? Yang kemudian MC kita melangkah meninggalkan kediaman Jik Hakdo sambil berpikir dalam hati. Karena itulah aku ingin membalikkan situasi. Aku sangat ingin melakukannya. Kemudian scene beralih di malam harinya. Saat MC kita bertemu dengan Sam Cho dan Jeho. Ini adalah milik mereka yang gugur. Sampaikan pada mereka, bahwa tidak perlu khawatir untuk nafkah ke depannya. Ujar MC kita sambil memberikan kotak hadiah penghargaan. Lalu berpikir dalam hati, tapi jika aku mengabaikan ini, maka kematian mereka akan benar-benar tidak berarti. Melihat hal itu, Sam Cho dan Jeho merasa sedih merasa tidak dihargai oleh asosiasi. Jangan berduka, ini baru dimulai, ujar MC kita yang juga kesal. Sambil berpikir dalam hati, orang yang menyebabkan semua kekacauan ini bersikap tanpa bersalah. Kapten, apa rencanamu? Tanya Sam Cho. Kita tidak boleh membiarkan mereka berbuat semaunya, jawab MC kita. Sambil berpikir dalam hati, ya, tentu saja kami akan membalas perbuatan ini. Kemudian scene beralih keesokan harinya di kediaman MC. Kenalkan, mereka adalah anak-anakku, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut memperkenalkan Baik Dong kepada orang rumahnya. Ini Baik Dong. Salam kenal, seru orang-orang rumah. Salam kenal juga, tolong kerjasamanya, ujar Baik Dong sambil tersenyum malu. Yang kemudian lanjut bertanya, Master, meskipun jauh lebih muda, mereka termasuk seniorku, kan? Tidak usah pikirkan hal-hal seperti itu. Mereka tidak belajar bela diriku, jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, di belakang mereka adalah bibi yang membantu mengurus rumah. Anggaplah seperti bibimu dirimu sendiri. Salam kenal, ujar mbok pengasuh. Mula-mula belajarlah dari anak-anakku setiap sore, ujar MC kita yang membuat Baik Dong bertanya-tanya tak mengerti maksud dari MC kita. Meskipun berbadan kecil, tapi tenaga dan daya tahan tubuh mereka jauh melampauimu. Kau pasti bisa belajar dari mereka, imbu MC kita. Yang kemudian lanjut berkata kepada anak-anaknya, kalian juga jangan sungkan menjadikannya samsak latihan. Jangan segan-segan. Baik, kami juga akan belajar darinya, seru anak-anaknya. Kemudian scene beralih, saat MC kita mengunjungi panti asuhan yang disponsori olehnya. MC kita yang masih terlihat kesal di wajahnya, kemudian lanjut merubah ekspresi wajahnya menjadi tersenyum. Lalu melangkah masuk ke dalam panti asuhan sambil berkata, permisi. Wah, paman datang, seru anak-anak panti asuhan. Yang kemudian anak-anak panti asuhan lanjut berkata, sudah seperti setahun tidak kelihatan, paman kemana saja? Aku bekerja keras untuk membawakan kalian makanan enak, jawab MC kita sambil tersenyum. Yang kemudian lanjut menyerahkan bikisan yang dibawanya kepada pengasuh panti sambil berkata, makanlah sampai kalian puas. Wah, seru anak-anak panti dengan tersenyum.
Yang kemudian lanjut berkata, "Paman yang terbaik, ayo makan." Kemudian MC kita terkejut saat melihat Moon Unguo berada dalam panti asuhan. Lalu kemudian MC kita memberikan salam hormatnya. Chapter sedikit bergeser saat MC kita dan Moon Unguo berbincang di panti asuhan. "Aku sangat kaget sejak mendengarmu tinggal di tempat ini," ujar MC kita. "Tidak ada yang perlu kau herani," jawab Moon Unguo. Yang kemudian lanjut berkata, "Aku sendiri lebih kaget saat mendengar soal ini. Kau memang orang yang luar biasa." "Tidak," saut MC kita sambil tersenyum menggaruk kepalanya. "Mungkin berkat itulah juga anak-anakmu penuh karunia," imbuh Moon Unguo sambil meminum tehnya. "Terima kasih sudah menjaga mereka saat aku pergi. Mereka tak hentinya membuatku cemas," ujar MC kita. "Waktu ku dengarkan tentang insiden yang melibatkan Dewa Iblis, aku tidak bisa langsung mengejarnya, meskipun ingin," ujar Moon Unguo. "Ku dengar kau berhasil mencuci tangan dari masalah murim tanpa hambatan. Selamat," saut MC kita. "Aku tak pantas mendapatkan ucapan selamat darimu karena tidak membantu pada insiden itu," imbuh Moon Unguo. Mendengar hal itu MC kita hanya diam saja dan meminum tehnya. "Apa pendapatmu?" tanya Moon Unguo. "Memang apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa berharap masalahnya tidak berlanjut lebih jauh," jawab MC kita. Mendengar hal itu Moon Unguo terdiam sejenak dan berpikir. Lalu Moon Unguo lanjut berkata, "Kenapa tidak secara resmi bergabung ke asosiasi? Ada banyak orang yang ingin membantumu di sana," ujar Moon Unguo yang membuat MC kita terkejut mendapatkan angin segar dari masalahnya. Scene beralih di senja sore hari di lain waktu. Mendadak sekali, pikir MC kita yang dihampiri oleh seseorang yang memberikan hormatnya saat menjaga gerbang asosiasi. "Prajurit Noh, aku takkan melupakan bantuanmu," ujar seseorang itu memberikan hormatnya kepada MC kita. "Ah, iya," saut MC kita. Sambil berpikir dalam hati, "Mungkin ada sesuatu yang ku lewatkan." Yang kemudian orang itu melangkah pergi meninggalkan MC kita yang menjaga gerbang asosiasi. "Apa kita mendapat orang?" tanya rekan MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, "Mau sampai kapan kapten sepertimu menjaga gerbang?" "Benar, aku kini orang yang berpengaruh. Aku berbeda dengan yang dulu," pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. "Benar kata naga terbang, jika aku ingin mencegah semuanya terulang lagi, menjadi prajurit sewaan takkan cukup. Meski bukan untuk diriku sendiri, yang lain harus kupikirkan. Kami harus bergabung dengan asosiasi dan memperluas pengaruh dari sana. Bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tapi agar tidak dimanfaatkan lagi. Aku bisa melakukannya, tinggal kulakukan, untuk mencegah semuanya terulang." Kemudian chapter sedikit bergeser saat di kediaman MC mendapatkan kiriman barang-barang. Mereka tidak mengatakan siapa pengirimnya, cuma bilang ucapan terima kasih untuk Ayah Gung Hyun, ujar mbok pengasuh memberi tahu. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati, saat ada orang yang mencoba membunuhku, takkan ada yang bisa. Sekarang situasinya sudah berbeda. Lalu MC kita lanjut berkata, "Gunakan saja seperlunya, bawa sisanya ke panti asuhan." Lalu kemudian sambil berjalan MC kita berpikir dalam hati lagi. Banyak orang yang mulai menyebutku pahlawan. Bahkan ada yang menyebutku prajurit perkasa. Aku paham alasan mereka menyebutnya. Aku tidak perlu meluruskannya atau bagaimana. Mereka hanya ingin memberikan rasa sukacita setelah masalahnya berakhir. Bukankah ini terkesan aneh? Dari pembunuh menjadi pahlawan atau prajurit perkasa dalam sekejap, pikir MC kita yang melangkah pergi keluar rumah. Yang kemudian lanjut berpikir kembali. Meskipun bukan mustahil, tapi ini terlalu mendadak. Tanpa campur tangan dari seseorang, hal seperti ini terlalu mendadak. Kemudian chapter sedikit bergeser saat MC kita bertemu Jik Hakdo di kediaman Jik Hakdo. Itu tidak termasuk penghargaan,
kami hanya meluruskan semuanya. Ujar Jik Hakdo memberitahu MC kita. Mendengar hal itu MC kita berpikir dalam hati. Dasar kakek malu-malu kucing. Yang kemudian lanjut berkata, semua ini terlalu besar. Tapi memang benar kau membahayakan nyawa demi anak-anak, kan? Tanya Jik Hakdo. Yang kemudian lanjut berkata, semuanya sangat kacau, bahkan asosiasi naga langit yang beraliansi dengan banyak perguruan pun mulai timbul gejala perpecahan. Setelah menaruh segala tanggung jawab padaku dan membuat segala situasi ini, dia mencoba memakaiku untuk menyatukan asosiasi. Pikir MC kita dalam hati mendengar hal itu. Mau tidak mau, kini perlu dilakukan untuk yang terbaik. Ujar Jik Hakdo. Aku tidak keberatan, jawab MC. Sambil berpikir dalam hati, karena aku juga akan memanfaatkan kalian. Yang kemudian lanjut berkata, tetapi ada satu hal yang perlu kusampaikan. Tidak, mungkin ini lebih seperti permintaan. Kemudian scene beralih saat prajurit tingkat 1 terlihat berkumpul di suatu tempat. Kenapa kita berkumpul di tempat seperti ini? Tanya prajurit tingkat 1 yang bertumbuh tambun. Entahlah, aku nurut saja. Jawab prajurit tingkat 1 yang berkepala plontos. Apa semuanya hadir? Teriak MC kita dengan lantangnya. Sambil berpikir dalam hati, aku akan mulai bertindak. Yang kemudian lanjut berkata dengan lantangnya, ayo kita bereskan semua ini. Sambil berpikir dalam hati, pertama bukan untuk diriku sendiri, tetapi mengubah kelompok kami. Yang kemudian MC kita lanjut berkata dengan lantang, kita biasa disebut gelandangan, disebut juga prajurit sewaan. Tetapi kini aku sudah capek dimanipulasi dan dimanfaatkan. Ayo kita buat perguruan fraksi sendiri dan diperlakukan sama dengan mereka. Ujar MC kita sambil berpikir dalam hati. Untuk menjadi organisasi yang benar. Untuk menambah pengaruh kami. Ini bagaimana politisi terlahir. Pikir MC kita dengan penuh keyakinan. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.